duk, 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 hening. Nah, itu adalah suara terakhir yang mungkin didengar seseorang saat jantungnya berhenti. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apa yang sebenarnya terjadi pada otak kita di detik-detik dan menit-menit krusial setelah keheningan itu? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya ngeri ya, tapi percayalah, jawabannya itu bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Kita akan coba bedah momen-momen kritis ini, mulai dari detik pertama jantung berhenti, sampai perjuangan mati-matian buat menyelamatkan pusat kendali tubuh kita, yaitu otak. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus samain persepsi dulu. Sebenarnya apa sih henti jantung itu? Ini bukan kayak drama di film ya. Ini adalah kondisi darurat medis yang nyata, spesifik, dan terjadinya itu benar-benar mendadak. Banyak banget nih yang suka salah kaprah, menyamakan henti jantung dengan serangan jantung. Padahal keduanya beda loh. Gampangnya gini deh, bayangin henti jantung itu masalah kelistrikan. Tiba-tiba ada korsleting di sistem listrik jantung dan mati. Kalau serangan jantung itu lebih ke masalah saluran pipa. Ada pipa yang mampet jadi aliran darah ke jantung terhambat. Perbedaan utamanya, saat henti jantung, korbannya langsung pingsan, nggak sadarkan diri. Tanda-tandanya itu cepat dan jelas banget. Seseorang bakal tiba-tiba roboh, pingsan, dan cuma dalam waktu sekitar 20 detik mereka kehilangan kesadaran. Napasnya berhenti atau cuma megap-megap aneh, dan yang paling penting, kalau dicek nggak ada denyut nadi sama sekali. Ini tandanya sirkulasi darah di tubuhnya udah berhenti total. Nah, di saat inilah, seseorang masuk ke kondisi yang namanya kematian klinis. Dengar namanya emang serem ya, kayaknya udah final gitu. Tapi tunggu dulu, ini sebetulnya bukan akhir. Justru, ini adalah jendela kesempatan. Jendela waktu di mana tindakan penyelamatan bisa membalikkan keadaan sebelum semuanya terlambat. Dan disinilah perlombaan yang sesungguhnya dimulai. Begitu jantung berhenti mompa darah, jam alarm langsung berbunyi untuk organ yang paling manja dan paling butuh oksigen di tubuh kita. Apalagi kalau bukan otak. Coba bayangin deh, otak kita ini kayak pelanggan VIP yang paling boros oksigen. Jadi tanpa pasokan darah segar yang kaya oksigen dari jantung, sel-selnya langsung kelaparan. Kerusakannya bisa terjadi cuma dalam hitungan menit, makanya setiap detik itu benar-benar jadi penentu. Sekarang kita lihat timeline yang bikin merinding ini. Dalam hitungan detik, kesadaran langsung hilang. Tapi jendela waktu yang paling kritis itu ada di 4-6 menit pertama. Lewat dari situ, kerusakan otak permanen bisa mulai terjadi. Dan kalau sudah lebih dari 5 menit, sel-sel otak kita bisa mulai mati. 4-6 menit. Coba deh, ingat-ingat angka ini baik-baik. Cuma segitu jendela waktu yang kita punya buat bertindak, sebelum kerusakan otaknya jadi permanen. Itu bahkan lebih cepat dari waktu yang kita butuhin buat bikin kopi instan. Jadi, pertanyaannya gimana caranya kita bisa membeli waktu di jeda yang sangat berbahaya ini? Jawabannya, ada pada satu tindakan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa aja. Resusitasi jantung paru, atau yang biasa kita kenal sebagai RJP. Inilah jembatan penyelamatnya. Resusitasi jantung paru, atau RJP, ini benar-benar pahlawan dalam cerita ini. Penting buat dicatat ya, tujuan RJP itu bukan buat menghidupkan lagi jantungnya, bukan itu. Tapi, untuk mengambil alih tugas jantung sementara. Dengan RJP, kita secara manual memompa darah ke seluruh tubuh, dan yang terpenting, menjaga otak tetap hidup dengan pasokan oksigen. Dasar-dasarnya itu simpel kok. Bisa diingat dengan singkatan CAB. C itu untuk compression atau kompresi, yaitu tekanan dada yang ritmenya cepat dan kuat. Terus A itu untuk airway, kita harus pastikan jalan napasnya terbuka. Dan terakhir, B itu untuk breathing atau memberikan napas bantuan. Dan ini nih bagian yang paling penting buat kita semua. Anda nggak perlu jadi dokter atau tenaga medis ahli buat menolong. Kalau misalnya Anda belum terlatih atau ragu buat ngasih nafas bantuan, nggak apa-apa. Cukup fokus saja sama kompresi dada. Tindakan simpel ini, namanya hands-only CPR, itu terbukti efektif banget dan bisa melipat gandakan peluang hidup seseorang. Oke, jadi tujuan akhir dari semua upaya penyelamatan ini apa sih? Apa yang kita harapkan terjadi waktu bantuan medis profesional akhirnya tiba dan mengambil alih? Di dunia medis, tujuan pertama ini ada istilahnya namanya ROSC, singkatan dari Return of Spontaneous Circulation. Ini adalah momen ajaib saat jantung pasien mulai berdetak lagi dengan sendirinya. Ini adalah tanda keberhasilan pertama. Tapi ingat, perjuangannya belum selesai sampai di situ. Tapi, kita juga harus realistis. Kenyataannya memang pahit.
Data di Indonesia menunjukkan kalau tingkat kelangsungan hidup untuk kasus henti jantung di luar rumah sakit itu cuma sekitar 12%. Angkanya sedikit lebih baik kalau kejadiannya di dalam rumah sakit. Angka-angka ini cuma menegaskan satu hal, setiap detik penundaan itu fatal. Nah, kenapa angkanya bisa sekecil itu? Ini jawabannya. Setiap menit yang terbuang tanpa adanya RJP, peluang untuk bertahan hidup itu turun drastis, antara 7–10%. Ini benar-benar perlombaan melawan waktu yang sesungguhnya. Sekarang, kita masuk ke bagian cerita yang jarang banget dibicarakan. Untuk segelintir orang yang beruntung bisa selamat dari henti jantung, apa sih yang terjadi selanjutnya sama mereka? Kita mungkin mikirnya, wah begitu mereka bangun, jantungnya udah berdetak lagi, berarti semua beres dong, kembali normal seperti sedia kala? Eits, tunggu dulu, kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Otak yang sempat kelaparan oksigen tadi ternyata menyimpan cerita tersembunyinya sendiri. Coba deh perhatikan kutipan dari jurnal ilmiah Resuscitation ini. Isinya cukup mengejutkan. Dikatakan bahwa bahkan pasien yang kelihatannya pulih total, yang secara medis dianggap punya hasil neurologis baik, ternyata masih mengalami masalah yang cukup signifikan dengan ingatan mereka. Dan ini buktinya. Lihat deh, grafik dari studi yang sama. Garis pink di atas, itu nunjukin performa orang sehat waktu dites memorinya. Mereka belajar dengan cepat. Nah, sekarang coba lihat garis biru yang di bawahnya. Itu adalah para penyintas henti jantung. Kelihatan jelas kan, kemampuan mereka buat belajar dan mengingat informasi baru itu nggak meningkat secepat kelompok yang sehat. Ini adalah bukti nyata dari luka tak kasat mata yang ditinggalkan di otak. Dan masalahnya itu nggak cuma soal memori, para penyintas juga bisa menghadapi berbagai tantangan lain. Mulai dari masalah koordinasi, sulit bicara, sampai tremor atau gemetar yang susah dikontrol. Belum lagi dampak psikologisnya yang berat, seperti PTSD, akibat dari pengalaman mendekati kematian itu. Jadi, setelah kita bahas semua proses ini, dari kolaps sampai pemulihan yang ternyata kompleks, apa sih inti utamanya? Intinya, semuanya kembali ke kita, kembali ke Anda. Dalam rantai kelangsungan hidup, mata rantai yang pertama dan paling menentukan itu adalah orang pertama yang melihat kejadiannya. Bisa jadi itu adalah orang biasa, seperti saya dan seperti Anda. Pembahasan kita kali ini akan ditutup dengan satu pertanyaan sederhana untuk Anda renungkan. Ini bukan lagi pertanyaan hipotetis. Ini soal kesiapan. Memahami apa yang terjadi itu adalah langkah pertama, tapi siap untuk bertindak adalah langkah yang bisa menyelamatkan sebuah nyawa. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda siap?